什么鬼？看，怎么突然变快这么多？快！停不下来。我是大姐，况且你。 世上一切来自背后的冷箭，在灵路，还是在大千上？演习。我们走。御下手段确实高明啊！千儿姐，没事吧？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan series The Great Ruler season pertama. Pada episode kemarin, ujian akademi sudah dimulai. Yang mana ini adalah pertarungan antara Mu Chen dan Liu Yang. Dalam pertarungan ini, Liu Yang sangatlah diunggulkan. Tidak hanya menjadi nomor 1 dari kelas bumi, namun dia juga sudah memiliki ranah yang berada di atas Mu Chen. Tapi meskipun begitu, Mu Chen dengan mudahnya menghindari setiap serangan yang dia lancarkan. Hingga pada akhirnya Liu Yang menggunakan teknik spiritualnya. Tidak mau kalah, Mu Chen juga menggunakan teknik pagoda agung. Berkat teknik peninggalan ibunya, Mu Chen berhasil menang dalam ujian ini. Liu Yang tidak terima dan berencana untuk menggunakan mutiara peledak. Tapi hal itu berhasil dihentikan oleh Mu Chen. Sebenarnya, Liu Yang itu bisa saja mendapatkan hukuman atas tindakannya. Tapi beruntungnya, Mu Chen tidak mempermasalahkan hal itu asalkan dirinya memiliki mutiara peledak ini. Beberapa waktu kemudian, Mu Chen membawa Tang Xianer ke ruangan seni spiritual. Hal itu sempat membuatnya penasaran mengenai alasan Mu Chen membawanya kemari, apalagi dia itu sudah mengganggu tidur cantiknya. Mu Chen memberitahu bahwa 2 bulan yang lalu ia telah pergi ke lantai 2 bersama dengan Master Mo, yang mana mereka telah menemukan teknik spiritual yang unik. Sayangnya, ia tidak bisa meminjam hal itu karena hanya murid senior saja yang bisa meminjamnya. Berhubung dia ini belum menjadi murid senior, jadi Mu Chen meminta Xianer untuk meminjamkan buku itu. Xianer penasaran sebenarnya teknik spiritual apakah itu hingga membuat Mu Chen tertarik. Tapi Mu Chen tidak menjawab dan langsung menunjukkan teknik spiritual itu. Seketika saja Xianer menjadi sangat terkejut karena ini merupakan tanda kematian Shen Luo. Yang mana itu juga adalah seni spiritual yang berbahaya. Ia tidak mengizinkan Mu Chen melatih hal ini karena 2 siswa di kelas surgawi saja hampir menjadi lumpuh setelah mempelajarinya. Mu Chen sudah mengetahui hal ini. Karena untuk melatihnya, mereka harus memiliki kekuatan spiritual yang agresif. Jadi karena itulah mengapa kedua murid ini gagal dalam mempelajarinya. Sedangkan kekuatan spiritual yang Mu Chen miliki telah menjadi agresif. Maka karena itulah ia yakin dapat mempelajarinya. Namun meskipun begitu, Xianer tetap tidak mengizinkannya. Apalagi dia itu masih belum lama menjadi murid kelas surgawi. Bisa saja Mu Chen malah dalam bahaya. Sebagai seorang teman, tentu dia tidak ingin Mu Chen melakukan hal yang berbahaya ini. Mu Chen tetap tidak menyerah dan terus memohon agar Xianer mau meminjamkan hal itu untuknya. Di tengah tawar-menawar itu, Hong Ling tiba untuk menyapa Mu Chen. Apalagi mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Tidak lupa, ia juga menyapa Xianer meskipun rada telat. Ia tahu Mu Chen ini sepertinya ingin meminjam seni spiritual itu. Jadi dia pun ingin memberikan bantuan. Tapi sedih juga Xianer mencegahnya karena dialah yang akan meminjamkannya untuk Mu Chen. Hong Ling berusaha untuk merayu Mu Chen, tapi hal itu tidaklah berhasil. Dan karena Xianer sudah setuju meminjamkan hal ini, jadi Hong Ling pun pamit pergi. 我才不会帮你做。而且我有把握不会出。林学姐，需要我帮忙吗？不需要我帮忙。 Bisa terlihat bahwa Xianer ini tidak begitu menyukai Hong Ling, karena ia tahu orang-orang keluarga Hong semuanya adalah penjaga perbatasan. Apalagi ibunya Hong adalah penguasa wilayah juga, yang duduk tepat di tengah perbatasan keluarga Liu dan keluarga Mu. Hong Ling sama persis dengan ibunya yang ingin mendekati Liu Mumbai dan kini ingin mendekati Mu Chen. Mu Chen tidak terlalu memikirkan hal itu karena yang lebih penting Xianer menepati janjinya untuk meminjamkan teknik spiritual itu. Xianer paham, namun dia ingin Mu Chen berjanji untuk tidak berlatih teknik ini sendirian, karena hal itu sangatlah berbahaya. Jadi, Mu Chen hanya bisa belajar teknik ini bersamanya. Tidak itu saja, dalam 6 bulan dari sekarang, Mu Chen itu harus ikut bersamanya ke dataran spiritual utara. Hal itu sempat membuat Mu Chen terkejut.
karena daerah itu dipenuhi oleh dengan begitu banyak monster. Xander membenarkan hal itu, tapi sesekali para murid kelas surga akan pergi ke sana dan membentuk sebuah tim. Tentu tujuan mereka ada untuk berburu para binatang buas. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan sebuah peringkat sesuai dengan jumlah binatang yang mereka habisi. 3 tim teratas akan mendapatkan obat pembina roh. Obat itu sangatlah kuat karena dapat membantu mereka dalam perkembangan kultivasi. Namun meskipun mendapatkan hadiah yang sangat hebat, tentu persaingan dalam mendapatkannya juga akan sangat sulit untuk mereka. Karena persaingan untuk menjadi tim 3 teratas sangatlah sulit. Jadi karena itulah Xander meminta Muchen untuk bergabung bersamanya. Muchen mengerti dan ia berjanji akan mendapatkan obat pembina roh. Hal itu membuat Xander senang. Ia pun ingin segera meminjamkan seni spiritual itu untuk Muchen gunakan. Setelah dari sana, Xander ini berhasil meminjamkan teknik spiritual Shenlong kepada Muchen. Muchen ingin segera mempelajarinya, tapi Xander segera mencegahnya. Karena sesuai janji, Muchen hanya akan berlatih selama dia berada di sisinya. Muchen pun mengajaknya untuk mencari tempat yang cocok. Setelah berpikir, Xander tahu betul untuk berlatih teknik ini ada tempat yang dipenuhi oleh energi spiritual, yang mana ia pun teringat dengan satu tempat. Xander pun segera membawa Muchen pergi ke formasi pengumpulan roh level 3. Bisa terlihat betapa besarnya energi roh yang berada di tempat itu. Ini merupakan tempat yang penting bagi akademi, namun tidak semua murid yang diizinkan masuk karena hanya murid kelas surgawi saja yang diizinkan. Rumornya, akademi mereka berusaha dengan sangat keras untuk mengundang guru pembina spiritual dari 5 akademi besar hanya untuk mendirikan tempat itu saja. Jadi bisa dikatakan ini adalah satu-satunya formasi pengumpulan roh level 3 yang dimiliki oleh wilayah mereka. Kecepatan untuk menyerap kekuatan spiritual di tempat ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan di luar. Jadi, Muchen bisa berlatih tanda kematian Shenlong di tempat ini dengan cukup tenang. Xander pun membawanya masuk ke dalam arena inti, karena kekuatan spiritual di sana adalah yang terkuat dan tempat terbaik untuk berkultivasi. Bisa terlihat di dalam sana ada beberapa murid juga. Xander tidak menduga akan bertemu dengan Moling, karena biasanya dia itu sering pergi keluar untuk menghabisi binatang buas. Alasan Moling berada di sini karena ia juga harus berlatih, meskipun itu kadang-kadang juga. 阵师布置的，这里灵力生成的速度远比走。Lutong dari murid cabang barat penasaran dengan bocah yang berada di dekat Xander. Teman-temannya pun mulai memberitahu. Dan saat ini Muchen adalah orang nomor 1 di kelas bumi dan akan segera naik ke kelas surga. Lutong akhirnya menyadari dialah murid jenius yang telah diusir dari tanah spiritual. Karena terus diperhatikan membuat Muchen salting. Ia pun menanyakan nama pria mesum yang sejak tadi menatap dirinya. Xander memintanya untuk tidak berurusan dengan Lutong. Dia yang masih berusia 18 tahun sama sekali belum mencapai level cincin spiritual. Yang mana ia sudah dipastikan tidak mendapatkan tempat untuk memasuki 5 akademi besar. Karena hal itu jugalah Lutong selalu ingin melakukan apapun yang dia mau. Dan juga sering berbuat masalah. Bisa terlihat bahwa Lutong ini tidak berlatih dan hanya bersenang-senang saja. Bisa dikatakan dia itu hanyalah pengganggu. Muchen meminta untuk tidak mempedulikannya karena dia itu harus berlatih tanda kematian Shenlong. Sekali lagi, Xander memperingatinya. Jika selama kultivasi ada yang salah, maka Muchen itu harus segera berhenti. Muchen paham dan dia pun mulai mempelajari teknik kematian Shenlong. Baru saja memulai, Muchen pun sadar betapa bahayanya seni spiritual itu. Meskipun tergolong sulit dalam memahaminya, tapi Muchen yakin dirinya sudah hampir menemukan jawabannya. Jadi karena itulah ia pun segera mencobanya. 不愧是危险性灵诀，修炼增长确实快许多。 Dalam prosesnya itu, para murid di sini cukup terkejut, sedangkan Muchen senang karena berkat bantuan dari formasi pengumpulan roh, kekuatan spiritualnya meningkat dalam jumlah yang sangat banyak. Merasa tidak ada yang berbahaya, Xander pun memutuskan untuk berkultivasi juga. Namun ketika itu juga, mereka pun merasakan semua energi roh yang terkumpul di tempat itu mulai terhisap ke dalam tubuh Muchen. Sontak saja hal itu membuat semua orang sangat terkejut. Lutong dan Molly penasaran apa yang sedang dia lakukan. Xander yang khawatir berusaha untuk menyadarkannya, namun apa daya ada sebuah penghalang yang melindungi Muchen. Kini dia pun tidak tahu apakah Muchen akan baik-baik saja. 在搞什么鬼？看，怎么突然变快这么多？
Di dalam kesadarannya, Mu Chen pun merasa aneh karena mengapa dirinya menyerap energi spiritual lebih cepat daripada biasanya. Di luar, Xander terus saja khawatir karena bisa saja tanda kematian Shenlong terlepas kendali. Di tengah proses itu, Mu Chen pun mulai mendengar suara yang memintanya untuk berhenti. Yang mana saat juga Mu Chen berusaha untuk berhenti. Namun entah mengapa dia itu tidak bisa menghentikan hal itu. Sontak saja Xander menjadi sangat panik karena jika hal ini terus berlanjut, maka bisa saja tanda kematian Shen Luo akan merusak meridian Mu Chen. Lu Tong merasa senang karena melihat seorang jenius akan dihancurkan. Sedangkan para murid lainnya berencana untuk memanggil Master Mo. Mo Ling menenangkan mereka karena dia yakin Mu Chen bisa menyelesaikannya. Berkat bantuan dari teknik pagoda agung, Mu Chen pun berhasil menahan kekuatan dari tanda kematian Shenlong. Tidak hanya berhasil menahannya, namun teknik pagoda agung bisa menyerang balik teknik itu. Alhasil, Mu Chen pun bisa kembali sadar. Andai saja teknik pagoda agung tidak membantunya, mungkin dirinya ini benar-benar akan kehilangan kendali. Xander menanyakan kondisinya, dan ketika melihat Mu Chen berhasil memahami tanda kematian Shenlong, benar-benar membuatnya senang. Tapi Mu Chen sadar itu hanyalah langkah awal saja, apalagi ini semua berkat bantuan dari formasi roh. Ia pun cukup terkejut karena energi spiritual di tempat ini telah menghilang. Lu Tong sangat kesal karena sebagai pendatang baru, Mu Chen itu telah berani datang kemari. Ia juga kesal kepada Xander karena seharusnya dia tahu betul peraturan dari formasi pengumpulan roh, yang mana arena inti tidak boleh dimasuki oleh pendatang baru. Bahkan jika pun murid itu adalah jenius yang telah memasuki tanah spiritual. Xander tidak begitu peduli, dan mengapa juga Lu Tong itu sangat peduli dengan peraturan. Apalagi seharusnya dia tahu Mu Chen sudah menjadi murid kelas surga. Jadi dia itu sudah bisa datang kemari. Lu Tong tetap kesal karena dia menganggap Mu Chen tidak memiliki kelayakan. Jika Mu Chen mau menunjukkan kelayakannya, maka dia itu harus mengalahkan dirinya. Xander tidak ingin mempedulikannya dan mengajak Mu Chen untuk segera pergi dari tempat itu. Lu Tong yang terlanjur kesal tentu tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja. Maka karena itulah ia pun ingin menantang Mu Chen bertarung dengannya. Apalagi dia ini cukup penasaran dengan jenius yang sering dibicarakan oleh banyak orang. Dan juga dipilih secara langsung oleh tanah spiritual. Xander yang kesal ingin mengajaknya bertarung. Tapi Lu Tong tidak ingin bertarung dengannya. Lu Tong ini bisa saja membiarkannya pergi asalkan Mu Chen berlutut dan juga bersumpah untuk tidak memasuki formasi pengumpulan roh. Xander yang kesal ingin menyerangnya. Tapi Mu Chen segera menahannya. Meskipun dia tidak ingin memamerkan kekuatannya, namun Mu Chen tidak bisa terus membiarkan Lu Tong ngebacot. Karena hal itu hanya akan mengganggu kedamaiannya saja. Jadi karena itulah dia akan menerima tantangan Lu Tong. Apalagi dia itu juga ingin menguji kemampuan dari teknik spiritual yang baru saja dia pelajari. Lu Tong tentu senang dengan ucapannya itu. Xander berusaha untuk mencegahnya karena Lu Tong itu memiliki ranah yang lebih tinggi dari Mu Chen. Terlebih lagi, Mu Chen belum sepenuhnya memahami tanda kematian Shen Luo. Mu Chen memintanya untuk tidak khawatir. Para murid yang melihat hal ini merasa Mu Chen sudah mengambil keputusan yang salah, karena dia malah menerima tantangan dari Lu Tong. Berbeda dari mereka, Mo Ling malah memuji keberanian dari Mu Chen. Pada saat juga pertarungan pun dimulai antara mereka. Dalam pertarungan ini, Mu Chen mampu mengimbangi Lu Tong yang notabene ada seniornya, dan juga kekuatannya berada di atas dirinya. Bahkan Lu Tong saja sampai memuji kekuatan dari Mu Chen. Namun meskipun begitu, Lu Tong akan menunjukkan perbedaan di antara mereka. Xander meminta Mu Chen untuk berhati-hati karena Lu Tong sudah menggunakan seni pedang Dao Luo dari wilayah Luo. Mu Chen paham dan ia pun langsung menggunakan tanda kematian Shen Luo. Di saat mereka beradu serangan, Lu Tong meminta Mu Chen untuk segera menyerah. Para murid pun mendukung Lu Tong untuk menunjukkan kekuatan dari para senior. Sayangnya mereka lupa karena yang Lu Tong lawan adalah seorang jenius. Alhasil, Mu Chen berhasil mengalahkan Lu Tong.
para murid cabang timur yang tadi meremehkannya kini memuji kekuatan Mu Chen. Bahkan mereka merasa dia itu akan bisa bersaing dengan Liu Mubai. Di sini Mu Chen tahu betul tanda kematian Shen Luo bukanlah teknik sembarangan, karena serangan tadi sudah banyak menghabiskan kekuatan spiritualnya. Mo Ling memuji kekuatan dari Mu Chen. Ia meminta Xiandar untuk tidak khawatir karena dirinya hanya ingin mengenal Mu Chen lebih jauh saja. Berhubung kultivasi di daratan spiritual utara akan segera dimulai, jadi Mo Ling pun ingin menjadikannya sebagai pasangan. Namun harapan Mo Ling harus sirna karena Mu Chen sudah berpasangan dengan Xiandar. Xiandar pun meminta Mo Ling untuk tidak membujuk rekannya, karena bagaimanapun dia sudah menjadi rekannya. Di sisi lain bisa terlihat ada seseorang yang menatap mereka, dan ternyata dia itu juga berhasil menggunakan tanda kematian Shen Luo. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke dataran spiritual utara. Di sini kita diberitahu bahwa tempat itu tidak jauh dari daerah Bailing karena terletak di barat laut wilayah mereka. Namun di tempat itu ada begitu banyak jebakan yang bisa saja membawa mereka ke dalam bahaya. Tapi hal ini tidak membuat para petualang ketakutan. Justru mereka malah sering datang kemari untuk melakukan penjelajahan. Beberapa orang yang kemari adalah yang ingin naik ke kelas surga. Tapi karena banyaknya bahaya di tempat itu, maka ada begitu banyak murid yang tewas di tempat ini juga. Master Mo memberitahukan kepada para murid bahwa di sana juga terdapat binatang spiritual tingkat menengah di tingkat cincin spiritual. Dan juga ada binatang spiritual tingkat tinggi di tingkat jiwa ilahi. Tapi kebanyakan dari para binatang itu berada jauh di dalam sana. Jadi karena itulah para murid hanya bisa berlatih di luar saja. Masing-masing 2 orang akan membentuk suatu kelompok untuk berburu binatang spiritual tingkat rendah dan juga mendapatkan rohnya. Untuk penilaian sendiri tergantung pada jumlah roh yang berhasil mereka dapatkan dari makhluk spiritual. 3 tim teratas yang berhasil mengalahkan para binatang itu akan mendapatkan hadiah berupa pil pengumpul roh. Para murid tentu sangat senang, tapi meskipun begitu, mereka juga harus ingat binatang yang mereka hadapi bukanlah hewan sembarangan. Bahkan yang lemah saja mungkin akan sangat menyulitkan mereka. Xiandar dan Mu Chen tentu saja ingin mengincar posisi 3 teratas. Mu Chen berjanji akan mendapatkan pil pengumpul roh itu. Master Mo mengingatkan kepada semua murid untuk saling bekerja sama satu sama lain. Karena dengan cara itulah mereka bisa mengalahkan para binatang. Akademi juga tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat curang. Ia pun meminta semua murid untuk selalu berhati-hati. Sari juga ia pun memulai latihan pada hari ini. Seketika saja para murid pun bergegas untuk mencari para binatang. Bisa terlihat Liu Mubai satu kelompok dengan Hong Ling. Sedangkan Mu Chen bersama dengan Xiandar, Mo Ling bersama dengan Tang. Sebenarnya mereka itu ingin bersaing, namun Xiandar mengingatkan lawan mereka yang sebenarnya adalah Liu Mubai, karena dia itu ada orang nomor 1 di Akademi Bailing. Bahkan Mo Ling saja tidak begitu percaya diri bisa mengalahkannya. Mu Chen meminta untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, karena dalam berburu mereka harus mengandalkan kepintaran. Apalagi mereka ini hanya perlu masuk ke 3 besar saja. Pada saat juga mereka pun berpisah. Tak lama kemudian Mu Chen merasakan keberadaan dari para binatang spiritual. Dan mana saja terlihat ada 2 ekor binatang spiritual. Dapat banyak bicara, Mu Chen dan Xiandar masing-masing membagi monster itu untuk mereka hadapi. 一人一只，没问题吧？这而已。他身上一定有，找到了。 Meskipun kedua binatang ini berada di tingkat rendah, namun kecepatannya sudah cukup untuk membuat mereka kesulitan. Bahkan Mu Chen saja tidak mampu menghabisinya dalam 1 kali serangan, karena ternyata kulit dari binatang ini begitu tebal. Tapi meskipun begitu, ia yakin binatang ini memiliki sebuah kelemahan. Setelah mengetahuinya, Mu Chen kembali melancarkan serangan dan pada akhirnya menghabisi monster itu. Scene berpindah kepada Xiandar, yang mana ia masih belum tahu titik lemah dari binatang ini. Jadi, ia pun cukup kesulitan untuk bisa mengalahkannya. Untung saja Mu Chen tiba dan memberitahu bahwa bagian lehernya ada titik lemah dari binatang itu. Pada akhirnya, Xiandar pun berhasil mengalahkan binatang ini. Mu Chen memujinya karena hanya dalam 1 kali tusukan saja, Xiandar sudah berhasil mengalahkan binatang itu. Tapi semua ini tidak bisa dilakukan tanpa bantuan dari Mu Chen. Xiandar penasaran bagaimana cara dia mengetahui titik lemah dari binatang ini. Ternyata Mu Chen hanya mengandalkan pengamatannya saja. Ia yakin kedepannya mereka pasti akan mengetahui titik lemah dari para binatang lainnya. Mereka pun berhasil mendapatkan roh binatang pertama mereka. Mu Chen tentu belum puas dan mengajak Xiandar untuk kembali berburu. Di sisi lain, para murid juga berhasil mendapatkan roh binatang mereka. 果然厉害，一刀就结果了这只灵兽，自然就知道了。
修行才刚。 Berhubung hari sudah mulai gelap, jadi mereka memilih untuk beristirahat dulu. Sedangkan Mu Chen ini memanfaatkan hal itu untuk kembali memahami segel kematian Shen Luo. Sayangnya, untuk kali ini Mu Chen masih saja gagal. Tapi dia tidak terlalu terkejut karena Master Mo sudah memberitahu betapa sulitnya memahami teknik itu. Ia mulai mengingat perkataan Master Mo sebelumnya, bahwa untuk mengumpulkan tanda kematian kedua, mereka harus berjuang sedikit lebih keras lagi. Hal yang membedakan teknik ini dari teknik yang lain ada efek penumpukannya. Setelah mereka memiliki begitu banyak tanda kematian, maka seiring berjalannya waktu, kekuatan sebenarnya dari teknik itu akan terlihat. Tapi ketika dia melatih teknik itu sampai pada tingkat jiwa ilahi, teknik ini malah melawan dirinya dan bahkan menyakiti dirinya. Dia yang tidak ingin Mu Chen terluka hanya bisa berharap agar dia itu tidak memaksakan dirinya. Jadi lebih baik ia mempelajari teknik ini secara perlahan-lahan, karena jika tidak, kejadian yang dulu menimpa dirinya juga akan menimpa Mu Chen. Sebenarnya Mu Chen tidak terlalu khawatir, karena dia yakin teknik pagoda agungnya pasti bisa menahan kekuatan dari tanda kematian Shen Luo. Mu Chen yang terlalu fokus dalam latihannya malah tidak sadar kemana Xander pergi, hingga pada akhirnya Xander muncul di belakangnya. Namun Mu Chen malah tidak sengaja melukainya. Xander sangat penasaran mengapa sejak dia kembali dari jalan spiritual, Mu Chen ini menjadi mudah ketakutan. Keheningan sempat terjadi karena Xander tidak sengaja mengingatkan Mu Chen dengan jalan spiritual. 定能引导森罗死印的修炼。 沐尘， Mu Chen memberitahu jika di tanah spiritual, tindakan yang dilakukan oleh Xander tadi pasti akan langsung dia habisi. Karena jika dia tidak melakukan hal itu, mungkin orang-orang itulah yang akan menghabisi dirinya. Xander pun tidak menduga tanah spiritual ternyata sangatlah menakutkan. Mu Chen membenarkan hal itu, bahkan rasa saling percaya saja saat langkah di tempat itu. Namun jika mereka berhasil melihat sebuah kepercayaan, maka mereka akan sangat menghargainya. Saat juga kita pun dibawa keingatan dari Mu Chen, yang mana bisa terlihat ada begitu banyak orang yang tewas di tanah spiritual. Sedangkan di sisi lain, Mu Chen itu sedang mengobati seorang gadis yang telah terluka. Dia meminta gadis ini untuk selalu berhati-hati karena di tempat itu tidak ada yang bisa dipercayai. Bahkan tadi saja gadis ini ingin menghabisinya, tapi Mu Chen tidak ingin melawannya karena dia sudah menganggap gadis itu sebagai temannya. Mendengar perkataan Mu Chen membuat gadis ini senang. Meskipun dia itu tahu manusia memiliki banyak sifat, namun karena Mu Chen sangat mempercayai dirinya, maka ia berjanji akan selalu melindunginya. Dan selama Mu Chen tidak melukainya, dia itu juga tidak akan pernah melukainya. Janji ini tidak hanya berlaku di tanah spiritual saja, namun juga di dunia luar. Hal itu pun membuat Mu Chen senang. Bahkan dia ini terus saja mengingat kebersamaannya dengan gadis itu. 我是大姐，况且你 世上一切来自背后的冷箭，在灵路，还是在大千上？ Di saat semua orang sedang bersantai, bisa terlihat Liu Mubai itu terus saja melakukan perburuan. Ternyata ia sudah tahu para binatang ini pasti akan aktif pada malam hari. Maka karena itulah dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, dengan itu mereka pun sudah mendapatkan 10 roh binatang pada hari pertama. Karena sudah unggul, Liu Mubai mengajak Hongling untuk beristirahat dulu. Namun beberapa saat kemudian mereka mulai mendengar suara dari binatang asing. Hal itu membuat mereka terkejut dan memilih untuk bersembunyi dulu. Tak begitu lama muncullah macan tutul naga tanduk perak kecil. Melihat kehadiran dari binatang ini benar-benar membuat mereka terkejut. Karena bagaimana bisa ada seekor binatang spiritual tingkat tinggi yang sering tinggal di dalam kedalaman daratan Bailing berada di tempat ini. Liu Mubai sadar binatang itu masih muda, jadi dia pun yakin kekuatannya tidaklah begitu kuat. Jika dia berhasil mengalahkan binatang itu, maka tidak ada lagi yang bisa mengejar posisi mereka. Ia pun meminta Hongling untuk menarik perhatian dari binatang itu, karena dirinya lah yang akan menghabisinya. Apalagi dia cukup percaya diri bisa mengalahkan macan tutul naga. Namun jika Hongling tidak mau, maka ia tidak akan bertarung. Tapi Hongling setuju dan segera mendatangi binatang itu. Ketika ia berharap Liu Mubai ingin melakukan sesuatu, seseorang pun datang. Hal itu membuat Liu Mubai terkejut karena auranya sangatlah mengerikan. Karena ia semakin mendekat membuat Liu Mubai ketakutan.
Sedangkan Hong Ling pun segera bersembunyi dan berharap agar macan tutul itu tidak mengejar dirinya. Untung saja seseorang dengan sangat cepat muncul untuk menghabisi binatang ini. Kedatangannya membuat para binatang di sana ketakutan. Nah, kemungkinan orang ini berasal dari suatu sekte dan tujuan kemari adalah mendapatkan roh dari macan tutul. Di sini, ia mulai merasakan kehadiran dari Ling Mubai. Namun karena ada seseorang yang telah mengejar dirinya sejak tadi, mau tidak mau ia pun bergegas pergi meninggalkan Ling Mubai. 可恶！ 儿的补品。 Hong Ling dan Ling Mubai sama-sama ketakutan karena kekuatan dari orang tadi ada master di setengah tingkat jiwa ilahi. Hong Ling mengejek Ling Mubai karena ketakutan melihat kehadiran dari orang itu. Ling Mubai mencoba membela dirinya dan jikapun orang itu datang kembali, dia berjanji tidak akan bersembunyi. Hal itu dilakukan agar Hong Ling bisa melarikan diri. Perkataannya membuat Hong Ling sangat senang. Tak begitu lama, mereka pun kembali merasakan kehadiran dari seseorang. Yang ternyata itu adalah Liu Ming, paman dari Ling Mubai. Ia penasaran mengapa pamannya berada di sini. Liu Ming yang tahu mereka sedang berlatih di tempat itu menanyakan apakah dia melihat Su Tu. Mengetahui tadi itu ada Su Tu semakin membuat Liu Mubai terkejut. Liu Ming bersyukur karena keponakan itu baik-baik saja setelah bertemu dengan Su Tu. Karena bagaimanapun dia itu adalah pria yang sangat kejam. Liu Mubai bersyukur pamannya datang di waktu yang tepat. Karena bisa saja dia ini meninggal. Alasan Liu Ming mengejarnya karena Su Tu itu telah mencuri benda penting dari daerah Liu. Jadi tujuan kemari adalah untuk menangkapnya. Ia pun menanyakan kemana Su Tu pergi. Liu Mubai ingin ikut bersama mereka. Namun Hong Ling mengingatkan tentang pelatihan mereka. Liu Ming meminta mereka untuk tidak khawatir karena dirinya akan menjaga mereka. Liu Mubai merasa dengan kepergian mereka bersama pamannya, maka akan mendapatkan begitu banyak roh binatang. Karena Su Tu sangatlah licik, jadi Liu Ming meminta mereka untuk berpencar. Dan di saat mereka sudah menemukannya, mereka itu harus segera menangkapnya. 原来你们在，我们与您一起去捉拿此人。爱女吧？放心，放心，多谢柳三爷我。的东西，我奉大哥之命，记住，不惜一切代价。 Keesokan paginya, Munchen dan Xianer ingin kembali berburu agar bisa menjadi posisi pertama. Di tengah perjalanan, mereka pun menemukan mayat dari macan tutul naga. Hal ini membuat Munchen terkejut karena binatang ini dikalahkan dengan hanya satu kali serangan saja. Dengan kekuatan para murid saat ini, tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan binatang spiritual tingkat tinggi. Ia pun menjadi sangat penasaran, dan jikapun binatang itu masih muda, namun tetap saja orang biasa tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Ia pun yakin seorang master di tingkat jiwa ilahilah yang telah menghabisi binatang itu. Xianer yang khawatir ditenangkan oleh Munchen. Di sini ia penasaran apa yang sedang dia lakukan. Yang mana Munchen tahu darah dari binatang tingkat tinggi ada barang yang sangat berharga. Nah, saat juga ia pun mendengar adanya pertarungan. Yang mana ternyata Moling dan Tang sedang dikepung oleh beberapa orang. Moling mencoba memberitahu siapa mereka dan tujuan mereka kemari. Hal itu ternyata tidak dipedulikan oleh orang-orang ini. Malahan mereka semakin senang karena berhasil menemukan murid dari Akademi Bailing. 还请诸位见谅。大肥羊哦！ Moling penasaran sebenarnya siapa orang-orang itu dan apa yang mereka inginkan. Yang mana ternyata mereka itu saat ingin mengambil jiwa roh. Moling memberitahu bahwa para guru mereka berada di tempat itu. Jadi seharusnya mereka ini takut akan dihabisi. Namun Lein merasa sepertinya mereka telah lupa bahwa menghadapi para perampok juga termasuk dalam latihan para murid. Para perampok ini pun mentertawakan mereka dan meminta untuk segera menyerahkan jiwa roh itu. Sebenarnya Tang ingin melawan tapi Moling mencegahnya. Karena dia ini akan menyerahkan jiwa roh itu. Namun dia berharap mereka ini bisa menepati janjinya. Lein memuji pilihan yang dia ambil. Alasan Moling melakukan hal itu karena dia tahu kekuatan yang para perampok itu miliki jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka. Tak begitu lama, Munchen dan Xianer pun tiba. Sedangkan para perampok ini terus saja meminta untuk menyerahkan jiwa roh. Melihat perlawanan yang dilakukan oleh Tan membuat mereka cukup kesal dan akan bermain-main dengannya. Tapi tiba-tiba saja sesuatu pun terjadi. 要守诺，放我们离开，他们每个至少都是灵动境后期的手。我可不怕你们。
yang mana serangan dari Lin Jong dengan sangat mudah ditahan oleh Mu Chen. Melihat kedatangannya itu membuat Tan sangat senang. Tidak hanya mereka, namun Lin juga ikut senang karena ada 2 orang lagi yang datang kepada mereka dan pun memberitahu siapa orang-orang ini. Mu Chen paham dan dia mulai berbicara kepada para perampok yang tidak tahu malu karena telah menyerang para murid. Namun Lin merasa tindakan mereka tidak salah, karena dalam perburuan yang terkuatlah yang akan menjadi pemenangnya. Jadi dia pun meminta Mu Chen untuk menunjukkan kekuatannya. Alih-alih bertarung, Mu Chen malah ingin memberikan jiwa rohnya kepada mereka. Hal itu tentu membuat semua orang sangat terkejut. Tetapi ketika Li Zong ingin mengambilnya, saat juga Mu Chen pun mempermainkannya. Hal itu tentu membuat dia marah karena Mu Chen sangat berani bermain dengannya. Sebenarnya Mu Chen memang tidak berniat untuk memberikan hal itu dan hanya ingin mempermalukannya saja. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarung itu, Mu Chen pun tahu para perampok ini berasal dari dinasti Tang Long Dong Jin. Xander ingin membantunya, namun Lin tidak membiarkan hal itu. Karena dalam pertarungan tidak boleh terjadinya kecurangan. Kembali lagi ke pertarungan, yang mana bisa terlihat Mu Chen itu mampu mengimbangi Lin Jong. Bahkan Lin saja sampai memuji kemampuannya, karena dia betul kultivasinya masih berada di bawah mereka. Namun dengan pergerakan yang dia miliki, Mu Chen itu mampu menebak setiap pergerakan yang dibuat oleh Li Jong. Dan ketika dia sudah mendapatkan kesempatan, Mu Chen langsung melancarkan serangannya. Jadi intinya, jika Lin Jong membuat kesalahan sedikit saja, Mu Chen pasti akan memanfaatkan hal itu untuk melancarkan serangan balik. Lin tidak begitu khawatir karena Lin Jong belum sepenuhnya serius. Dan benar saja, saat juga ia pun mulai bersungguh-sungguh. Dalam tahun itu, Mu Chen menggunakan tanda kematiannya untuk menghadapi Lin Jong. Akibat hal itu, ledakan pun sempat terjadi dan membuat para perampok terkejut. Untung saja Xander menahan pergerakan mereka, karena tadi Lin telah mengatakan pertarungan harus adil. Lin paham dan meminta teman-temannya untuk mundur. Pada akhirnya, Mu Chen ini mampu mengalahkan Lin Jong. Melihat betapa hebatnya Mu Chen itu, benar-benar telah membuat Lin tertarik kepadanya. Tapi Mu Chen memintanya untuk tidak mendekat, karena jika tidak, dia itu akan menggunakan artefak peledak. Hal itu sontak saja membuat mereka terkejut. Tapi Lin malah semakin tertarik kepadanya. Apalagi setelah melihat Mu Chen memiliki artefak kuat. Ia pun memuji para murid yang berasal dari Bailing. Di sini Mu Chen meminta mereka untuk segera pergi karena dia tidak menggunakan artefaknya untuk menghabisi mereka. Jadi lebih baik mereka segera pergi sebelum dia berubah pikiran. Lin paham, namun ia meminta untuk melepaskan Lin Jong dulu. Namun Xander menolak karena bisa saja mereka malah melancarkan serangan balik. Lin berusaha untuk meyakinkan, hingga pada akhirnya Mu Chen percaya dan melepaskan Lin Jong. Apalagi hanya inilah satu-satunya cara agar mereka tidak bertarung lagi. Sekali lagi, Lin memuji Mu Chen, karena dia tidak menduga akan ada murid dari Bailing yang bisa bertarung sehebatnya. Lin ini benar-benar sangat tertarik kepada Mu Chen, karena tidak hanya ganteng, namun kekuatannya juga sangat hebat. Jadi pada saat juga, ia pun meminta Mu Chen untuk menikah dengan dirinya. Hal itu seketika saja membuat mereka terkejut, karena perkataan itu benar-benar di luar pikiran. Lin merasa ini sangatlah wajar, karena ayahnya pernah berkata jika dia menemukan pria yang baik, maka dia tidak boleh melepaskannya dan harus menangkap pria itu untuk dijadikan sebagai suaminya. Mu Chen yang tidak berurusan lagi dengannya memutuskan untuk segera pergi. Tapi Lin malah kembali menghentikannya karena dia ingin menanyakan apakah Mu Chen tertarik bekerjasama dengannya. Scene lalu berpindah kepada Sutu. Dia yang melihat orang-orang dari keluarga Liu langsung saja melancarkan serangan. Sebenarnya orang ini melaporkan kepada Liu Ming, tapi semua ini terlambat karena Sutu lebih dulu menyerang. Ia pun meminta mereka untuk mengirimkan lebih banyak lagi orang untuk memuaskan dirinya. Lalu kembali lagi kepada Mu Chen, yang mana dia ini sedang membicarakan sesuatu yang penting bersama Lin. Entah apa yang mereka bicarakan, Mu Chen itu tiba-tiba saja setuju untuk bekerja sama dengannya. Lin memberitahu bahwa 2 hari pertama mereka berada di lembah salju dekat Bailing, mereka ini telah menemukan sesuatu. Namun untuk mendapatkan benda ini tidaklah mudah. Bahkan tidak semua orang juga yang bisa menemukannya.
Benda yang ia bicarakan itu adalah pohon giok. Dia merasa yakin buah dari pohon giok telah matang dan berada di tubuh pohon itu. Benda hal ini semakin membuat Munchen terkejut, karena buah giok mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Jika dia berhasil mendapatkannya, maka hal itu akan membantunya dalam berlatih dan juga meningkatkan kekuatannya. Tapi Munchen yakin di bawah pohon giok itu pasti diisi oleh para binatang roh penjaga. Lain membenarkan hal itu, karena bagaimanapun pohon giok ada tempat berkumpulnya jiwa yang dimakamkan. Dari kejauhan, Xander sangat kesal karena tidak bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Molly merasa Munchen pasti telah setuju mengadakan pernikahan dengan Leyin. Hal ini tentu saja membuat Xander kesal. Kembali ke pembicaraan, yang mana Leyin memberitahu binatang roh apa saja yang menjaga pohon giok. Yang mana dia merasa yakin para kera itu adalah binatang roh tingkat tinggi. Munchen mulai paham bahwa alasan Leyin mengajak dirinya adalah karena ingin menggunakan artefak peledaknya untuk mengalahkan raja dari binatang itu. Leyin membenarkan perkataan dari calon suaminya. Tapi meskipun begitu, Munchen masih tidak yakin artefaknya bisa mengalahkan Raja Kera Roh Es. Apalagi di sana juga terdapat kera-kera lainnya. Leyin menenangkannya karena yang perlu dia lakukan hanya melukai Raja Kera Roh Es saja. Sedangkan sisanya akan dia atasi. Munchen tahu betul artefak ini serta berharga, jadi dia meminta kompensasi kepada Leyin. Karena Munchen tidak ingin melakukan hal itu jika dirinya tidak mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Leyin merasa itu sangat gampang karena Munchen bisa langsung menikahi dirinya. Tapi Munchen tidak ingin hal itu. Pada akhirnya Leyin pun meminta agar Munchen menetapkan harganya. Yang mana Munchen hanya ingin meminta bagian 30% saja, karena dia tahu pertarungan nanti akan melibatkan banyak pasukan dari Leyin. Sebenarnya Leyin masih merasa keberatan, namun dia akan menerima hal itu. 想用我这破灵珠来制服破灵珠，还有其他兵力员。你只要破灵珠可价值不菲，报酬。毕竟不用分彼此了。别开玩笑了，这个价格应该不算离谱啊。喂，你可真黑！ Berhubung kesepakatan sudah dibuat, Munchen berencana untuk mengajak beberapa temannya. Leyin sama sekali tidak keberatan. Sedangkan Linjong tidak begitu percaya dengan bocah itu. Namun hanya inilah yang bisa Leyin pikirkan karena tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menghadapi Raja Kera Roh Es. Ia juga meminta Linjong untuk tidak memikirkan kekalahannya tadi. Entah mengapa Leyin itu merasa di masa depan nanti Munchen ini akan menjadi orang yang sangat hebat. Di sisi Munchen, Moling dan Xander ingin ikut pergi. Sedangkan Tang masih ragu karena bagaimanapun kekuatannya belum cukup hebat. Jadi tidak mungkin bagi dia untuk bisa membantu. Munchen paham apalagi tempat yang akan mereka datang itu sangatlah berbahaya. Tapi dia ini masih membutuhkan bantuan Tan untuk memberitahukan Master Mo. Tan paham dan akan kembali pergi ke perkemahan. Leyin memuji betapa pedulinya Munchen kepada temannya. Nah tidak begitu lama mereka pun memutuskan untuk segera pergi. 而且还需要你跟墨师。我们黑吃黑，坑了你们不成？ Sino berpindah kepada Liu Ming, yang mana ia pun akhirnya mengetahui tim pelacak yang dia kerahkan telah dihabisi. Hal itu sontak saja membuat Liu Ming kesal. Tapi meskipun begitu, dia tetap meminta tim pelacak untuk mencari keberadaan dari Sutu. Dan jika mereka berhasil menemukannya, maka harus memberikan tanda. Liu Ming juga akan melakukan pergerakan karena mereka tidak boleh melepaskan Sutu. Sino kembali kepada Munchen, yang mana mereka telah sampai. Dari kejauhan bisa terlihat dengan sangat jelas para binatang Kera Roh Es. Munchen sempat kebingungan karena bisa saja dalam pertarungan nanti sang raja muncul. Leyin meminta untuk tidak khawatir karena mereka sudah memikirkannya. Ternyata Linjong ini sudah menyiapkan asap berkabut agar bisa membuat para kera itu tertidur. Sebelum itu, mereka ini harus menutup mulut agar asap itu tidak mempengaruhi mereka. Pada saat juga, Linjong pun melancarkan serangan. 连征， 魂珠散发的迷解析。我们走。御下手段确实高明啊。 Setelah para kera tertidur, mereka pun bergegas untuk segera masuk. Moling memuji betapa tenang dan juga pintarnya Yelin ini. Di sini Leyin memberitahu kalau pohon giok itu berada tepat di dalam gua itu. Jadi mereka mau tidak mau harus segera masuk ke dalam sana. Apalagi asap berkabut tidak akan bertahan lama dan kera-kera ini akan segera bangun. Sayangnya perkataannya menjadi kenyataan. Karena belum saja masuk ke dalam gua, kera ini sudah lebih dulu bangun. Pada akhirnya hal itu membuat Xander terkejut. Namun dengan sigapnya, Munchen langsung menghabisi kera itu tanpa menimbulkan sedikit pun kekacauan.
晴儿姐，没事吧？ Lin memuji betapa hebatnya Mu Chen ini, bahkan karena tadi saja sampai tidak bisa menghindari serangannya. Mu Chen merasa karena tadi masih belum sepenuhnya sadar. Tapi meskipun begitu, Liu Yin tetap memuji kehebatan dari calon suaminya. Mu Chen takut para kera ini akan kembali bangun. Jadi setidaknya mereka harus meninggalkan seseorang untuk mengawasi mereka. Jadi setelah para kera itu bangun, mereka bisa mengetahui hal itu. Lin paham dan akan memerintahkan dua temannya, yang mana jika para kera bangun, mereka itu harus memberikan tanda. Di tengah pembicaraan, suara dari Raja Kera pun terdengar, yang mana ternyata dia itu telah menunggu kedatangan mereka. 有道理，你们两个。 Namun sayang sekali bagian pada hari ini harus bersambung dulu. Namun seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana pertarungan akan terjadi pada episode minggu depan antara mereka menghadapi Raja Kera. Sedangkan di sisi lain, Liu Ming dan yang lainnya terus melakukan pencarian kepada Su Tu, yang mana dia masih tidak terima pencuri itu melarikan diri darinya. Nah sepertinya Su Tu ini juga telah tahu letak dari buah pohon giok. Di sisi lain, Mu Chen dan teman-temannya kembali bertarung dengan Raja Kera. Sepertinya pertarungan itu akan sangat berat karena di sisi luar kera-kera lainnya mulai sadar. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.